Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zerul Azhar. Dalam perjalanan kita tentu saja banyak hal yang kita lakukan, tapi ada 4 hal fokus. Pertama, pengembangan sumber daya manusia, kedua infrastruktur, kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan ekonomi, dan yang keempat penguatan pemerintahan. Dalam perjalanannya, alhamdulillah kita merasakan luar biasa kerjasama dan peran serta masyarakat, sehingga kita melihat bahwa kalau dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi, hari ini kita sudah bersyukur catatan nasional kita berada pada posisi 2,8% plus. Ini menunjukkan sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Kita bersyukur ya, untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang pertumbuhan pengembangan, katakanlah dalam konteks kualitas hidup manusia untuk harapan hidup, alhamdulillah dari PM kita sudah juga meningkat, walaupun peningkatannya cukup lamban ya, tapi sangat signifikan. Nah, oleh sebab itu dari berbagai upaya yang kita lakukan hari-hari ini, kita juga terus mengajak seluruh masyarakat untuk bisa ikut terlibat dengan membangun sebuah kesamaan dalam bentuk ya nilai-nilai religi, sehingga dengan membangun rumah-rumah tahfidz di sebuah sistema desa, mengembangkan zikir dan salawat, alhamdulillah kita bersama dengan masyarakat sudah mampu memberikan dorongan terhadap keterlibatannya. Dan kita lihat betapa pengembangan kegiatan dan aktivitas di masyarakat juga luar biasa, pembangunan desa-desa, infrastrukturnya, ekonominya, walaupun di sana sini tentu masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita berusaha membangun kekuatan dalam konteks pelaksanaan amanah dalam ini pemerintahan, sehingga mulai tingkat RT sampai dengan bupati kita bersama yang membangun komitmen. Bahkan kalau hari-hari ini kita melihat RT itu hanya punya gaji 150.000, insya Allah akan kita naikkan menjadi 1 juta, insya Allah ya, sambil menunggu ya keuangan kita. Kemudian yang kedua, seluruh tenaga-tenaga kontrak kita yang tenaganya lebih dari 5.000 orang, ini akan kita setarakan, kita angkat harkat derajat kehidupan mereka dengan menaikkan ya tentu saja insentif ya, yang tadinya hanya berkisar 1,8 juta, 2.200.000 untuk sarjana ya. Hari ini insya Allah mudah-mudahan nanti kalau kita angkat semua menjadi pegawai daerah, dan kita menunggu ya tentu saja persetujuan provinsi dan pusat, maka mereka mendapatkan 3 jutaan per bulan ya, di samping tentu dana tanda yang lain, sehingga ini akan memberikan dorongan dan motivasi mereka untuk bersama-sama bekerja, berkarya dan mereka membangun Tanah Bumbu yang kita cintai bersama. Oleh sebab itu, moto Kabupaten Tanah Bumbu yang bersujud, bersih, syukur, jujur, damai menuju Serambi Madinah, ini adalah moto yang sungguh-sungguh ya, yang insya Allah kita berharap dan cita-cita bersama bahwa Tanah Bumbu yang aman, ekonomi yang meningkat, suasana pembangunan yang insya Allah merata, dan insya Allah kita akan berusaha memperbaiki semua fasilitas umum termasuk jalan-jalan, lampu, air minum, jamban-jamban masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi, pertanian, perikanan. Apalagi insya Allah kita akan berupaya sebagai sebuah karya besar di tahun 2023 itu adalah membangun bendungan yang insya Allah bendungan ini akan mampu mengairi ribuan hektar nanti sawah, mengembangkan persawahan baru, dan insya Allah akan meningkatkan pertumbuhan perikanan ya, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan ini akan bisa menjadi solution terhadap persoalan air minum, di samping juga akan bisa mencegah terjadinya banjir. Dan ini tentu menjadi sebuah program yang sangat luar biasa ya, yang menjadi primadona. Apalagi kita akan punya rencana membangun power plant di atas bendungan itu dari tenaga air ya, dan itu menurut survei akan bisa menghasilkan sampai 110 megawatt. Berarti kita bukan hanya menerangi Tanah Bumbu, Kalsel bahkan bisa membantu ya, ikut menyumbang untuk penerangan nanti di ibu kota negara yang baru di Panajam sana. Jadi secara totality apa yang kita lakukan Tanah Bumbu dan kerjasama semuanya, kebersamaan,
dan masyarakat, dengan ulama, semua jajaran pemerintahan dari atas sampai bawah, dari bupati sampai dengan RT, camat, kepala dinas, karyawan-karyawati, sehingga insya Allah tahun ini akan menjadi tahun ya kebangkitan lah menurut saya buat Tanah Bumbu, apalagi di era-era yang kita berhadapan dengan ujian dan percobaan Allah, yakni COVID-19. Tapi sampai hari ini saya ingin mengatakan bahwa kita level 1 dan nomor 1 terbaik bukan di Kalsel tapi bahkan di Kalimantan. Saya kira ini beberapa catatan-catatan penting yang tentu saja saya hanya berharap kerjasama, doa dari semuanya, dan tentu optimisme sekaligus kerja keras, kerja bersama seluruh jajaran pemerintah mulai atas sampai bawah, sehingga insya Allah menjadi cita-cita kita akan tercapai. Terima kasih. Demikian saya ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.